firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 6 Juni 2024, kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 43. Perikopnya nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Ahab. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.' Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Ya, jadi ini tindak lanjut dari kondisi yang akan dihadapi oleh Raja Ahab. Raja Israel, yang beberapa perikop ini sudah kita lihat bahwa semasa kepemimpinan Ahab ini, Israel dalam kondisi penyembahan berhala. Walaupun Nabi Elia sudah membunuh 450 Nabi Baal saat di Bukit Karmel, di Gunung Karmel, yang waktu itu ingin memperlihatkan gitu ya, apakah kuasa Baal itu lebih hebat dari kuasa Tuhan, dan ternyata kuasa Tuhan lebih hebat. Kemudian ada peperangan dengan orang Aram. Peperangan pertama sudah juga disampaikan akan diberikan kemenangan supaya raja ini tahu bahwa akulah Tuhan dalam firman-Nya. Kemudian pada peperangan yang kedua juga di dekat kota Apek juga disampaikan ada kemenangan supaya raja tahu bahwa Tuhan bekerja untuk memberikan kemenangan. Dan kemudian sampailah dalam perikop ini
kembali lagi oleh karena Ahab ini tetap tidak percaya, dan inilah nubuatan. Ya, nubuatannya adalah bagaimana nanti kejatuhan raja ini dan keluarganya. Nah, mungkin ini juga menjadi perenungan bagi kita bahwa Allah yang adil itu selalu memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi juga akan memberikan berkat bagi siapapun yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, jadi marilah kita belajar dari apa yang disampaikan semasa kepemimpinan Ahab ini, bahwa Tuhan itu sebetulnya nyata walaupun tidak kelihatan. Bagaimana Tuhan selalu ingin mendekatkan diri kepada umatnya, orang yang percaya. Dan Tuhan juga terus menunjukkan kuasanya supaya orang-orang bisa melihat gitu. Dalam istilah teologi bahwa Tuhan menunjukkan dirinya secara umum, ya, itu dengan penciptaan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Nah, itu kan Tuhan menunjukkan bahwa Dia itu ada dari karyanya. Nah, tapi juga Tuhan menunjukkan dirinya secara khusus dalam percakapan-percakapan gitu, dialog manusia dengan nabi-nabi, imam-imam, hamba Tuhan. Bagaimana Dia memimpin bangsa ini gitu ya. Bagaimana Tuhan menginginkan bangsa ini untuk taat kepadanya. Tentu itu juga yang diharapkan bagi kita pun saat ini, yang mungkin dalam kondisi kehidupan yang jauh lebih buruk dari apa yang mereka lakukan barangkali ya. Karena zaman sekarang ini pun yang namanya berhala ya cukup banyak juga, yang kita sebut dengan berhala modern. Orang menganggap dirinya lebih hebat, kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang paling Tuhan tidak suka. Oleh karena orang yang sombong itu menganggap dirinya lah sebetulnya Tuhan itu. Nah, bagaimana orang-orang yang saat ini tidak lagi peduli satu dengan yang lain. Nah, ini kan dalam bentuk penyembahan berhala oleh karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang saling tidak peduli. Nah, jadi marilah kita belajar. Mungkin Tuhan juga sedang menubuatkan gitu sesuatu bagi kita, ke telinga kita, oleh karena sesuatu yang tidak berkenan, tapi kita kurang mendengar, kurang mampu mendengar oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan seringkali itu menghalangi telinga kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Seringkali dosa yang kita lakukan itu menghalangi kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan ketidaktaatan juga akan membawa kita lebih tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk taat, supaya hati dan pikiran kita dibukakan untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Amin.